Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Insyaallah ta'ala fi hadzal yaum al-hadi ashar min syahri Ramadan sanata alf wa arba'mi'ah wa sittah wa arba'in lil hijrah wasil qira'atana fil mulakhas fi syarh kitab tauhid di Syekh Saleh hafizahullahu ta'ala. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas terkait tauhid sebagai upaya bentuk kita menjaga kenikmatan kunci surga kita, yaitu tauhid. Bagaimana menjaga tauhid ini? Disebutkan bahwasannya salah satu yang dapat merusak bahkan menghilangkan tauhid, menghapus melenyapkannya adalah mengenakan at-tamaim, jimat-jimat, ruqyah-ruqyah, dan juga apa itu pelet. Nah, sebagaimana ada di hadis Ibnu Mas'ud dan hadis-hadis yang telah kita lewati yang lainnya. Namun disebutkan di sini bahwasannya ruqyah ada yang syar'i. Ya, ini telah kita lewati pada beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian ada hadis Abdullah bin Uqaim. Barang siapa yang menggantungkan dirinya, hatinya, perbuatannya pada sesuatu, maka urusannya akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Allah akan biarkan tidak dibantu wal billahi min dalik. Kemudian kita juga lewati hadis Ruwaifi', sahabat Ruwaifi'. Barang siapa yang na'am me disebutkan di sini berbagai larangan, aqada lihyatah, mengikat janggutnya, kemudian taqallada wataron, menggantungkan tali. Nah, ini yang menjadi inti pembahasan kita atau dalam bab ini, bab menggantungkan jimat. Nah, awistanja biroji'i dabah. Ada tiga perkara yang diharamkan. Yang terakhir ini istanja biroji'i dabah, beristinja. Enam, eh, apa cebok dengan kotoran hewan atau tulang. Nah, kalau kita sekarang sudah menggunakan air, walhamdulillah banyak bersyukur. Tiga perkara yang dilarang ini, naam, maka hendaknya kita jauhi. Sebutkan fa'inna Muhammadan bari'un minhu. Yang dijelaskan para ulama, Nam Ibnul Qayyim salah satunya. Dan di sini Syekh Saleh Hafizahullah bahwasannya itu merupakan al-kabair, dosa-dosa besar. Ya, disebutkan itu merupakan al-kabair. Kemudian kita kemarin juga baca asar, suatu riwayat dari Sa'id bin Jubair dan juga Ibrahim An-Nakhai. Barang siapa yang memotong jimat dari seseorang, maka itu seperti membebaskan budak. Ibrahim An-Nakhai kanu yakrahun, murid-murid Ibnu Abbas dahulu, ya tahu Ibnu Mas'ud sebutkan di sini, dahulu mengharamkan jimat seluruhnya, baik dari Al-Quran atau dari selain Al-Quran. Nah, kita telah baca juga kemarin beberapa penjelasan Syekh Hafizahullah, dan kemarin ada sedikit koreksi, walhamdulillah. Jazakumullah khairan, hendaknya saling mengingatkan, yakni penyebutan tahun di sini tisa, sanat khamsah sitah sit wa tis'in 96. Enamnya dibaca sit, bukan asadis. Atau di sini sabi', tidak, bukan sabi'. Ya, ini di dalam bahasa Arab ada pembahasan terkait bilangan, bilangan kardinal, bilangan ordinal, al-adat al-asliyah, al-adat at-tertibiyah. Ya, demikian. Kemarin dibaca dengan apa namanya, tartib.
seperti pembacaan hari, tanggal, tanggal 11 Al-Hadi Asyar, tanggal 30 atau 23 Salis wal Ishrun. Dan kalau tahun Salatah wal Ishrun. Nah, kita lanjutkan makna al-atharain ijmalan. Al-ikhbar anna man azala an insanin ma yu'alliquhu ala nafsihi lidaf'il afati falahu minat thawabi mithla thawabi man a'taqa raqabatan minar riqqi li'annal insan li'annal insana li'anna hadzal insan sara bita'liqi tamaimi mustab'idan lisyaitan fa idza qata'aha anhu azala anhur nam riq riq nam riq syaitan azala anhu riq syaitan nam ويحكي إبراهيم النخعي عن بعض سادات التابعين أنهم يعممون المنع من تعليق التمائم ولو كانت مكتوبا فيها قرآن فقط سدا للذريعة. Makna umum dari kedua riwayat ini, ya, secara ijmal maknanya. Merupakan al-ikhbar, pengkhabaran, pemberitahuan bahwa siapa saja yang bisa menghilangkan sesuatu yang nah, menggantung barang siapa yang bisa menghilangkan dari seorang manusia, menghilangkan sesuatu yang digantungkan pada diri seseorang, ya, barang siapa yang bisa menghilangkan sesuatu yang digantungkan seseorang pada dirinya untuk lidaf'il afat, menolak bala. Nah, atau untuk mengangkat bala, menghilangkan bahaya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang membebaskan rokobah, membebaskan budak, ya, dari perbudakan, pahala yang sangat besar. Demikian dijelaskan Syekh Saleh hafizahullah li'anna hadzal insan, ya, sebab orang yang menggantungkan ini, jimat-jimat ini, itu soro bitaklik tamaim mustab'idan nah, lisyaiton fa idza qata'aha anhu azala anhu riqqas syaiton mus musta'badan ista'bada ista'bidu. Nah, musta'badan. Orang yang menggantungkan jimat ini, ya, orang-orang ini ketika dia menggantungkan jimat tersebut, dia menjadi budak setan, diperbudak oleh setan. Nah, sehingga orangnya seperti budak. Nah, kalau kita memotong, menghilangkan jimat itu, maka hilanglah perbudakan setan tadi. Demikian penjelasannya. Kemudian di asar yang kedua, Ibrahim An-Nakhai Yahki meriwayatkan dari sebagian tokoh-tokoh terkemuka, sadat, tokoh-tokoh terkemuka para ulama tabi'in, bahwa mereka yu'ammimunal man'a, mereka meng- menghukumi rata hukuman atau larangan, ya, mereka melarang menggantungkan jimat secara umum, dilarang, walaupun, ya, meskipun di dalamnya hanya tertulis Al-Quran saja.
Tidak ada hal-hal yang lain, yang aneh-aneh, yang berbau-bau sihir, enam dukun, yang semisalnya hanya ditulis Al-Quran saja. Maka ini perbuatan yang dilarang. Saddan lidzari'ah. Sebagai tindakan saddan lidzari'ah. Menutup celah. Tindakan preventif. Menutup celah menuju kesyirikan. Demikian. Kemudian kita lanjutkan munasabatul atharain lil bab zahirah. Kesesuaian dua athar ini dengan bab, ya. Zahiratun. Oh, kesesuaian dua athar ini dengan bab ini jelas sudah zahir. Fa inna fihi ma hikayatal man'i min ta'liqit tamaim mutlaqan an haula'il ya ajla'i min sadatit tabi'in atau al ajilla min sadatit tabi'in. Kesesuaian dua asar ini dengan bab itu sudah zahirah. Ini khabarnya, sudah jelas. Karena di dalamnya terdapat kisah tentang larangan menggunakan jimat secara mutlak. Nah, secara umum itu dilarang menggunakan jimat. Terdapat larangan dari para tokoh terkemuka, ya, sadatit tabi'in, dari kalangan para ulama tabi'in, generasi ya kedua sahabat, kemudian generasi tabi'in, generasi kedua dalam Islam. Sehingga tidak dilakukan lagi bahwa tamaim jimat itu dilarang penggunaannya. Ma yustafadu minal atharain. Faedah yang dapat kita ambil dari kedua asar tersebut. Disebutkan Syekh Saleh Hafizahullah ada tiga. Fadlu qat'i tamaim li'anna dzalika min izalatil munkar wa takhlisin nasi minasyirki. Keutamaan memotong jimat karena itu termasuk dalam hal menghilangkan kemungkaran dan membebaskan manusia dari kesyirikan. Nah, tapi tentu saja berbagai faktor, nah, situasi dan kondisi harus dilihat. Yang bisa melakukan tindakan adalah pemerintah. Nah, kalau kita tidak memiliki hak, maka hendaknya kita tidak melakukannya. Namun tetap kita bisa berusaha menasehati dan melakukan tindakan yang lainnya. Kemudian yang kedua tahrimu ta'liqit tamaim mutlakon. Haram, haramnya atau pengharaman menggantungkan jimat tamimah secara mutlak walaupun meskipun berasal dari Al-Qur'an. Menurut jamaah minat tabi'in, jamaah sekelompok orang yang banyak. Nah, jadi mayoritas ulama tabi'in ini mengharamkan jimat ini walaupun dari Al-Qur'an. Karena memang ada ulama yang membolehkannya. Namun demikian kita eh, apa namanya hendaknya bijak dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga hirsus salaf ala siyanatil aqidah anil khurafat. Semangat para ulama terdahulu salaf dalam menjaga akidah dari berbagai macam khurafat. Nah, ini yang perlu kita contoh juga. Semangat menjaga kemurnian akidah, kemurnian tauhid. Ya, nah, kemudian, nah, alhamdulillah kita telah selesai dalam bab yang sebelumnya, bab mengenakan ruko atau maja'a fir ruko wa tamaim, ya, larangan-larangan terkait
ruqyah ruqyah, mantra mantra, jampi jampi, tamaim, jimat, juga ada tiwalah, ada pelet. Nah, kita alhamdulillah telah selesaikan bab larangan terkait hal-hal yang demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan-amalan yang soleh, memberikan kita kemudahan. Kurang lebihnya wallahu a'lam. Sampai sini kita cukupkan, naktafi bihadzal qadr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.